Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dengan saya pada hari ini, Minggu tanggal 28 Februari 2021. Apa kabar Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah pandemi COVID-19? Saya percaya selama kita mengikuti prokes COVID-19, kita pasti diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Mari saja kita mengambil Alkitab kita, lalu kita akan membacakan ayat-ayat ini. Dan nanti kita akan berdoa karena doa adalah mujizat. Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Alkitab berkata demikian. Hai pemalas, pergilah belajar kepada semut. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berada dalam satu situasi yang dimana dunia sekarang sedang mengalami kesulitan hebat. Dunia sedang mengalami pergumulan dengan segala macam hal yang datang menimpa kehidupan manusia. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan akan memberikan kekuatan semangat pada saudara untuk terus berjalan dalam anugerah Tuhan. Alkitab berkata, hai pemalas, pergilah belajar kepada semut. Seekor binatang yang sangat kecil, tetapi kita diajarkan oleh Alkitab, kita disuruh untuk pergi. Pergi dan belajar saudara-saudara kepada seekor semut. Karena seekor semut adalah seekor binatang yang sangat bijak. Pada saat dimana dia mengalami kesulitan, dimana dia mengalami kesukaran, dia mengumpulkan makanan dan minuman di saat bencana, kelaparan, dan masalah datang. Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut. Paulus berkata, orang yang malas jangan diberikan makan. Ketika saudara dan saya malas dan tidak melakukan aktivitas kegiatan yang di dalamnya berkaitan dengan nama Tuhan dipermuliakan, saudara dan saya sedang merendahkan anugerah Tuhan. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, malas berarti sengsara. Malas berarti bangkrut. Malas berarti saudara tidak mendapatkan apa-apa. Alasan pertama, saudara malas dalam hal apa? Dalam hal melayani. Alkitab berkata, marilah kita bekerja di ladang Tuhan selama matahari masih ada. Selama siang masih ada, saudara dan saya harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan saudara harus terlibat. Karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ketika saudara melayani, pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang mulia. Pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang suci dan abadi, yang dimana saudara dan saya akan mendapatkan mahkota-mahkota kemuliaan daripada Tuhan. Alkitab berkata, Bapak Ibu saudara sekalian, hai pemalas, pergilah belajar kepada semut. Malas berarti sengsara. Malas dalam hal apa saudara sekalian? Banyak orang malas dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Ketika ia disuruh melayani pekerjaan Tuhan, ia malas. Apa yang saya dapatkan? Apa yang saya terima? Apa manfaat? Apa kegunaannya? Tetapi saya mau berkata pada saudara sekalian bahwa orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan adalah orang-orang yang identik dengan mendapatkan mahkota Tuhan. Artinya saudara dan saya jangan melayani dalam pekerjaan Tuhan dengan malas. Marilah kita rajin melayani pekerjaan Tuhan. Marilah kita setia. Pekerjaan Tuhan sekecil apapun, mari kita lakukan dengan setia. Barang siapa yang setia dengan perkara yang kecil, dia akan mendapatkan perkara-perkara yang besar. Malas berarti sengsara. Yang kedua, dalam hal bekerja. Saudara sekalian, orang-orang ora et labora, berdoa dan bekerja. Saudara dan saya di tengah pandemi COVID-19 ini, saudara harus kreatif, saudara inovatif, saudara harus menemukan cara-cara baru untuk bagaimana cara menambah nilai-nilai ekonomi Bapak Ibu saudara sekalian. Kita telah merasakan berbagai macam kesulitan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Saudara tidak boleh malas, saudara harus bangkit, saudara harus bertindak. Saudara harus menemukan cara-cara baru dalam saudara bekerja, melakukan sebuah pekerjaan yang bertalian tentunya pekerjaan-pekerjaan yang takut akan Tuhan. Jadi berarti saudara sekalian, ora et labora, berdoa dan bekerja.
Saudara berdoa dan saudara bekerja, diberkati Tuhan. Saudara berdoa dan saudara berusaha, diberkati Tuhan. Ladang pekerjaan, toko, rumah tangga, keluarga saudara, pendidikan, kuliah saudara, diberkati Tuhan. Jadi artinya, saudara dan saya malas berarti sengsara. Malas tidak mendatangkan berkat. Malas tidak mendatangkan mujizat. Malas tidak menerima apa-apa. Jadi kemalasan adalah sesuatu yang sangat dibenci Tuhan. Sesuatu yang dimana Tuhan tidak berkenan dengan orang-orang yang malas. Karena sedang merendahkan anugerah Tuhan. Orang-orang yang rajin tangannya, dia akan melihat madu di dalam tangannya. Tetapi orang-orang yang malas, dia akan melihat kesengsaraan dalam tangannya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara dan saya yang mau berubah dari masalah-masalah yang bertalian dengan kemalasan. Malas artinya saudara sedang menguburkan talentamu. Malas saudara sedang menguburkan hal-hal yang dimana Tuhan berikan saudara, kemampuan-kemampuan yang datang dari Tuhan. Saudara sedang menguburkannya. Saudara tidak mengembangkan dan tidak melakukan dengan takut akan Tuhan. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini yang mengalami pergumulan dan mengalami masalah apa saja. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak yang ada dalam sorga, lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, kalau kami ada dalam ranah sebuah kemalasan, kalau kami tidak berdaya, kami tidak melakukan, kami sedang merendahkan, kami tidak melakukan perkara-perkara yang Tuhan inginkan. Pekerjaan kami hanyalah pekerjaan kemalasan. Kerjaan kami adalah kerjaan yang bertolak belakang dengan rencana dan kehendak-Mu. Hari ini kami minta ampun dan Tuhan mengampuni kami dan menguduskan kami. Dan engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, tanda mereka menyerah padamu. Lihatlah kalau datang mereka dengan pergumulan, dengan sakit penyakit, dengan masalah rumah tangga, masalah istri, masalah anak, masalah suami, masalah pekerjaan, masalah kuliah, masalah jodoh, masalah sakit penyakit, penyakit darah tinggi, darah rendah, leukemia, migrain, asam urat, kanker, tumor, leukemia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat terjadi. Pulih, 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 pulih dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima mujizat dari sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari tetap angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian dan terimalah berkat dari sorga. Saleh-saleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang akan datang kembali menjemput kami sekalian. Bawa masuk ke dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku sekalian, di tengah pandemi COVID-19, ibadah kita diberikan oleh pemerintah, kita menghargai dalam waktu-waktu yang terbatas. Informasi pertama untuk saudara sekalian, ibadah Gereja Bethel Indonesia Titian Asri, Kota Bekasi 17143, Jawa Barat, Indonesia, diadakan 2 kali jam ibadah. Ibadah yang pertama, ibadah dimulai jam 9 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi. Hanya 1 jam saja dalam setiap kali jam ibadah yang ada. Ajaklah keluarga kita, ajaklah suami, istri, anak-anak kita, teman, rekan, sahabat untuk menikmati mujizat adalah doa. Informasi yang kedua Bapak Ibu, kita dari ibadah dari hari Senin sampai hari Sabtu, kita belum ada ibadah tatap muka. Tetapi kita melakukannya lewat berbagai macam media. Kita bisa melalui Zoom, daring atau daring. Dan kita bisa melakukan dalam keadaan-keadaan yang terbatas tentunya. Tetapi ada kerinduan, ada tekad, ada semangat untuk kita mengikuti ibadah-ibadah di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tentunya prokes COVID-19, bukan protes COVID.
Informasi yang kedua Bapak Ibu, di mana saja Bapak Ibu berada, anak-anak Tuhan yang mencintai pelayanan pekerjaan Tuhan, kami mengajak Bapak Ibu untuk dengan rela hati berilah yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu, persembahan persepuluhankah, persembahan dana pembangunankah, persembahan dana misi penginjilankah, persembahan gerakan 1.000 rupiahkah, persembahan ucapan syukurkah, persembahan lainnya, Bapak Ibu bisa mentransferkan ke Bank BCA Bekasi. Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Sekali lagi, Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Saya berdoa agar persembahan Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian di tengah-tengah pandemi COVID-19 naik dan tidak turun, diberkati Tuhan, berlimpah-limpah. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus menolong kita semua. Shalom.